Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abu Ali di channel Kopi Robusta. Pada hari ini kebetulan saya sedang melakukan sortasi untuk klon Tugusari. Nah, sekaligus saya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa sahabat teman subscriber yang bertanya mengenai klon Tugusari. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa klon Tugusari di tempat saya sulit mengeluarkan bahan atau buahnya bisa dikatakan 2 tahun sekali. Jadi memang yang dihadapi oleh para pecinta klon Tugusari ya memang rata-rata semacam itu. Buahnya bisa dikatakan 2 tahun sekali kalau perawatannya kurang tepat. Dalam arti kurang tepat yakni penyimpanan bahannya kurang diperhatikan, terus buah yang bahan-bahan yang berbuah, yang siap berbuah juga kurang diperhatikan. Ini ketika, maksudnya yang kurang diperhatikan itu ketika saat sortasi. Biasanya banyak-banyak bahan, mereka berasumsi bahwa banyak bahan, semakin banyak bahan maka akan semakin banyak pula buahnya. Tapi faktanya untuk klon Tugusari tidak semacam itu. Jadi untuk klon Tugusari itu bisa dikatakan klon yang rumit. Jadi penanganannya harus benar-benar jeli. Ada beberapa syarat untuk menciptakan atau membuat klon Tugusari itu bisa berbuah setiap tahun. Jadi yang pertama, pastikan di lahan kita ini sangat minim naungan. Dalam arti sinar matahari bisa menembus langsung ke tanaman kopi kita agar semuanya bisa bertumbuh dengan baik. Banyak bahan-bahan itu ketika dia terpapar sinar matahari langsung dia akan mudah tumbuh. Terus yang kedua, ketika bahan-bahan itu banyak yang tumbuh, jadi tidak semuanya kita pelihara. Kita batasi untuk bahan-bahan yang akan kita buahkan pada klon Tugusari, jangan terlalu banyak. Kalau semuanya dipelihara, dibuahkan, itu sangat beresiko dia akan drop di tahun berikutnya ketika semuanya berbuah. Jadi lakukanlah sortasi pada bahan-bahan yang sudah tumbuh. Pastikan arahnya tidak saling tumpang tindih agar pembuahannya bisa maksimal. Ini mayoritas di tempat saya ini juga klon Tugusari, tapi alhamdulillah semua bisa berbuah stabil tiap tahun, biarpun tidak dikatakan buahnya terlalu lebat, tapi yang penting ada setiap tahun. Jadi tips yang berikutnya adalah kita mainnya pada klon Tugusari ini main B1, B2 maupun B3, semua kita mainkan. Karena pada klon Tugusari jika kita mau main B1 saja itu sedikit kesulitan. Dari karakter rantingnya, pencabangannya, dia kan banyak ranting produktif, ranting tunggal. Jadi kalau kita mau main B1 semua itu tampak sangat uwel-uwelan,
pada bagian sumbu sambungan sana. Jadi kita mainnya pada klon tugu sari ini, kalau saya main B1, B2 atau B3. Jadi pemeliharaan bahannya tidak terlalu banyak, maksudnya B0 nya yang kita pelihara kan tidak terlalu banyak, karena kita masih ada peluang atau harapan di bahan lanjutan di B2 ataupun B3. Jadi triknya untuk main di B2 maupun B3 itu kan sebagai tambahan, berarti kan kita pelihara B0 nya kan jangan terlalu banyak. Kalau semua B0 dipelihara ya jadinya awut-awutan. Ketika semuanya berbuah, otomatis tahun berikutnya akan drop ataupun hasil produksinya bisa turun drastis. Ini sahabat, nampak terlihat saya pelihara B0 bisa dihitung 1 2 3 4 5 6 7, kisaran 7 B0. Tapi kan saya punya harapan di bahan lanjutan ini 2. Nah, maksudnya bahan lanjutan semuanya ada peluang nih. Bahan B2 nih. Jadi ketika kita, suatu contoh, ketika B1 B0 kita pelihara katakanlah 7, kemudian tahun berikutnya dia masih mampu tumbuh di bahan lanjutan, akan jadi bahan lanjutnya, maksudnya bahan lanjutan B2, dia kan berarti 7 juga. Terus bahan lanjutan B3 kalau ada misalnya katakanlah 5, berarti kan sudah kurang lebih 19 bahan total semuanya. Jadi hal inilah yang bisa meningkatkan produksi untuk klon tugu sari. Kita main B1, B2, B3. Ini contohnya. Ini kemarin B1 sampai sini, B2. Nah, ini masih ada lanjutan B3. Jadi pelihara bahannya tidak terlalu wel-welan. Nah, ini kan terlihat, jadi bahan B0 nya terlihat sedikit, tapi ada harapan tambahan di bahan lanjutan. Nah, di sini semua bahan lanjutannya masih berpotensi buah di tahun berikutnya nih. Jadi B0 nya terlihat sedikit, tapi ada harapan di B2 juga. Lalu bagaimana triknya agar bahan tersebut bisa mampu lanjut ke B2? Jadi kalau untuk klon tugu sari, kalau saya itu pelihara bahan itu paling cepat itu bulan 11, bulan 12. Jadi kalau kita pelihara bahan di bulan-bulan tersebut, dia masih mampu lanjut ke B2. Tapi kalau sampean peliharanya di bulan 9 ataupun bulan 10, otomatis tahun berikutnya bahan lanjutannya kurang maksimal. Karena rumusnya sebuah bahan itu, kalau titik tumbuhnya terlalu awal, dia akan maksimal di B1, kemudian B2 nya atau bahan lanjutannya kurang maksimal. Jadi pelihara bahan
Kalau saya bahan-bahan yang seimbang, jadi pemeliharaan bahannya di bulan 11, 12 ataupun bulan 1 khusus untuk klon tubuh sari. Jadi bahan lanjutannya masih akan tetap panjang. Tapi kalau sampean peliharanya terlalu awal, itu biasanya bahan lanjutannya ini pendek, jadi kurang maksimal. Padahal andalan kita kan, kita akan memproduksikan untuk klon tubuh sari ini di B1, B2 maupun B3. Tapi ketika sampean salah pilih bahan, salah titik tumbuh bahan, pemilihan titik tumbuh bahan, dia akan full di B1 dan bahan lanjutannya akan kurang maksimal, dan itu jelas akan sangat mempengaruhi produksi di tahun berikutnya. Ini penampakannya seperti ini, tapi bahan-bahan masih, ini bahan lanjutan masih berpotensi. Semua bahan lanjutan masih berpotensi kecuali yang sudah masuk B3. Nih, ada harapan untuk tahun berikutnya. Ini B0 nya kita itu 1 2 3 4 5 6 7. Bahan lanjutan masih ada harapan. Jadi pemeliharaan bahan tidak terlalu banyak, tapi tahun depan masih ada harapan untuk bahan lanjutan. Jadi mungkin itu jawaban dari saya bagi yang kemarin bingung tentang klon tubuh sari. Jadi syaratnya agar bisa berbuah setiap tahun, itu yang pertama dia sinar matahari tembus, dia terpapar sinar matahari secara langsung. Kemudian jangan terlalu banyak menyimpan bahan yang mau kita buahkan. Terus titik tumbuh bahan juga harus diperhatikan agar kita bisa main di B1, B2 maupun B3 untuk klon tubuh sari. Jadi biarpun tidak terlalu lebat, yang penting kalau saya mengejarnya stabil tiap tahun berbuah. Daripada satu pohon sekali panen dapat 1 karung, ini dampaknya tahun berikutnya sangat berpotensi untuk turun atau drop. Bahkan dia bisa stres sampai 3 kali musim kalau buahnya terlalu over. Jadi untuk klon tubuh sari ini harus berhati-hati, jangan terlalu dipaksakan. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya. Semangat terus petani. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.